Selamat pagi, siang, sore, maupun malam untuk Pak Tadis yang menyaksikan ini. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Florentino, lalu Angelic, Arthur, Jason Nathanael, James, Trioko, dan Ignatius Valentino. Kami di sini akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami tentang tugas-tugas gereja. Selamat menyaksikan. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang gereja yang menjadi saksi Kristus atau materia yang bagian pertama. Dan di sini saya juga menjelaskan tentang arti tugas gereja menjadi saksi Kristus itu sendiri. Nah, gereja sendiri itu adalah saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus itu berarti menyampaikan atau menunjukkan apa yang dialami atau diketahui tentang Kristus kepada orang lain. Gereja juga mewartakan Injil kepada dunia dengan kesaksian hidup yang setia kepada Tuhan itu sendiri. Inilah juga yang menjadi atau menunjukkan kalau gereja itu menjadi saksi Kristus. Lalu saya juga akan menjelaskan tentang makna kemartirian gereja Katolik. Nah, kemartirian dalam gereja Katolik adalah upaya mempertahankan iman dan seluruh daya upaya itu sendiri. Hal ini dilakukan bahkan ketika dibutuhkan pengorbanan nyawa. Meski demikian, menjadi seorang martir itu tidak selamanya membutuhkan pertarungan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Ya, saya Trioko Prayogo akan menjelaskan contoh dari martir atau saksi-saksi Kristus pada masa kini. Jadi contoh dari martir atau saksi-saksi Kristus pada masa kini itu orang-orang yang percaya pada Kristus dan melawan segala tindakan yang bisa menimbulkan dosa. Sama saya akan menjelaskan contoh simpel dalam berpartisipasi menjadi saksi Kristus di masa kini. Ya, contoh simpelnya itu dengan aktif dalam acara gereja, ikut setiap acara gereja, jadi kayak Natalan ikut, acara-acara gereja gitu dia ikut. Ya, sekian, terima kasih. Nama saya Ignatius Valentino Kurniawan, jadi saya akan menjelaskan tentang makna koinonia dan upaya untuk membangun komunitas gereja. Koinonia adalah anglikisasi dari bahasa Yunani yang berarti persekutuan dengan partisipasi intim. Dalam kitab suci ada tertulis demikian, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kamu sekeluarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Itu ada di Efesus 2 ayat 19. Kemudian saya akan menjelaskan tentang upaya untuk membangun komunitas gereja. Ada 4 dasar. Yang pertama ada dasar biblis, yaitu ada di kitab suci Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan sesuatu yang kuperintahkan. Lalu ada dasar teologis. Dasar teologis ini gagasan dengan komunitas berbasis tentang ajaran Allah Trinitas, yakni sebagai persekutuan antar pribadi. Lalu ada ekologis, visi gereja. Mereka melibatkan diri melalui peristiwa gereja. Keterlibatan itu mungkin oleh karunia Roh Kudus yang mengharuskan mereka kepada tujuan persekutuan kerajaan Allah. Jadi bisa disambungkan dengan visi gereja. Lalu yang terakhir ada dasar sosiologis. Terdapat kecenderungan yang tidak berdasar atas ikatan tempat tinggal, melainkan ikatan profesi dan sebagainya. Jadi makna komunitas berbasis gereja ini adalah suatu komunitas yang terdiri dari kelompok kecil. Umumnya kelompok tersebut tuh jumlahnya 15 sampai 12
kepala keluarga di suatu wilayah. Biasanya satu paroki itu 12 keluarga itu. Kelompok kecil ini memiliki nama yang berbeda, bahkan menghidupi aspek-aspek hidup bergereja yang berbeda pula. Entah kelompok evangelisasi, kajian kitab suci, doa, ataupun renungan. Yang kedua, ciri-ciri komunitas berbasis gerejani. Pertama, wilayahnya pasti sama. Kedua, bersharing Injil biasanya. Ketiga, melakukan aksi nyata. Empat, terkait dengan paroki. Yang kelima itu persekutuan iman. Fungsi komunitas berbasis gerejani. Nomor 1 itu kelompok kecil ini berusaha menghayati iman mereka secara aktif dan kreatif dalam relasi suatu dengan yang lain. Jadi yang menjadi ciri khas komunitas persekutuan beriman ini adalah persekutuan beriman. Yang kedua, lebih dari satu komunitas basis adalah perwujudan inti gereja. Komunitas ini bukan sekedar gerakan dalam gereja, bukan juga sekedar cara baru menggereja, tetapi komunitas ini adalah gereja. Oleh sebab itu, di paguyuban ini, iman gereja dirayakan, diwartakan, dan dibagikan. Yang ketiga, berbagi fungsi gerejawi dalam komunitas basis hendaknya tidak dijalankan terpisah dari yang lain, tetapi terintegrasi satu sama lain. Jadi nggak boleh ini sendiri, nggak boleh. Jadi masih sama-sama. Dan sekarang, saya Enji akan menjelaskan tentang gereja yang melayani atau diakonia. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama membaca Injil Markus 10 ayat 35-45. Bisa di-pause dulu videonya untuk membaca ayatnya. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Markus 10 ayat 35-45 berkisah tentang murid-murid Yesus yang meminta imbalan kepada Yesus. Imbalan tersebut berupa posisi untuk duduk di sisi Yesus. Namun, Yesus menegaskan bahwa hal tersebut tidak baik untuk dilakukan. Pesan yang hendak disampaikan Yesus dalam Injil Markus 10 ayat 35-45 adalah, kita tidak boleh meminta pamrih ketika melayani. Kita harus melayani Allah dengan tulus. Dengan meminta pamrih, hal ini menandakan bahwa kita bukan pengikut Kristus. Berikutnya itu tugas diri dan macam-macam pelayanan gereja. Tugas pelayanan gereja itu, gereja memiliki tanggung jawab untuk melayani manusia. Dasar pengabdian gereja itu adalah ismanaya akan Kristus. Barang siapa menyatakan diri murid Kristus, ia wajib hidup seperti Kristus. Diambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Yang berikutnya itu ciri-cirinya. Ciri-ciri pelayanan gereja itu adalah bersikap sebagai pelayan, setia kepada Yesus Kristus, perhatian kepada orang miskin yang tersingkirkan dalam kehidupan masyarakat. Dan satunya lagi, selalu bersikap rendah hati sebagai murid Yesus. Dan yang satunya lagi, macam-macam pelayanan gereja. Itu bisa menjadi prodiakon, menjadi misdinar, bisa kirim komuni bagi yang prodiakon, mengikuti kur, bertugas tata laksana, mengikuti kegiatan pakai gereja, mengikuti tugas lektor, dan mazmur. Saya akan membahas 2 bagian masih berkaitan dengan diakonia. Yang pertama, tokoh-tokoh gereja yang memberikan pelayanannya kepada kaum miskin dan tertindas. Tentunya banyak sekali tokoh yang bisa kita ambil, tapi di sini saya coba tampilkan 2 yang cukup mewakilkan pada zamannya. Yang pertama, pada abad yang ke-19. Tentu kita semua sudah kenal dengan Bunda Teresa. Bunda Teresa itu juga dikenal sebagai Santa Teresa dari Kalkuta setelah dikanonisasi. Dia merupakan seorang biarawati Katolik Roma yang mengabdikan dirinya di India. Dia mendirikan kongregasi Missionaries of Charity untuk kaum miskin dan tertindas. Dia juga mengabdikan dirinya untuk membantu orang yang sakit HIV, AIDS maupun tuberkulosis selama lebih dari 45 tahun.
Selanjutnya pada zaman kita sekarang ini ada Dr. Lee Agustinus Darmawan. Siapakah dia? Dia adalah seorang dokter bedah Katolik yang mengabdikan dirinya tanpa pamrih dengan memberikan pelayanan medis secara gratis kepada ribuan masyarakat miskin di desa-desa di seluruh wilayah Indonesia. Pencapaiannya, pada tahun 2008, Dr. Lee berhasil mendirikan organisasi Yayasan Dokter Peduli. Biasanya juga dikenal dengan Dr. Share. Kemudian organisasi tersebut terus berkembang. Akhirnya pada 16 Maret 2013, mereka berhasil membangun rumah sakit apung dan menjalankan pelayanan medisnya yang perdana. Kemudian bagian yang kedua, bentuk partisipasi dalam tugas pelayanan gereja. Ya, sedikit penjelasan singkat, pelayanan gereja itu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh gereja didasarkan pada visi dan misi yang bersumber dari firman Tuhan. Apa saja visi dan misi gereja itu? Ada tertulis dalam Injil Markus 16 ayat yang ke-15. Saya bacakan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Atau biasa yang kita kenal juga sebagai amanat agung. Yang tertulis dalam Matius 28 ayat yang ke-19 sampai yang ke-20. Nah, pelayanan gereja itu sendiri ada dua jenis. Pertama, ada pelayanan gereja yang sifatnya ke dalam. Nah, ini berarti dia dalam intern, lingkungan dalam gereja itu sendiri. Tujuannya itu untuk membangun dan memelihara kondisi seluruh jemaat agar bisa melaksanakan pekabaran Injil sebagai misi utama gereja. Nah, pada dasarnya pelayanan ini dipercayakan kepada hierarki. Namun kita sebagai kaum awam pun bisa ikut berpartisipasi. Nah, misalnya dengan melibatkan diri dalam kepengurusan. Banyak ya, bisa jadi dewan keuskupan, dewan paroki, pengurus wilayah atau lingkungan ya, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu ada pelayanan yang sifatnya keluar, berarti di luar lingkungan gereja, yaitu apa? Mengabarkan Injil. Tugas pelayanannya itu difokuskan demi kepentingan masyarakat luas. Misalnya juga kita bisa melayani di bidang kebudayaan, pendidikan, bidang kesejahteraan, politik, dan hukum. Ya, bisa kita ambil bagian dalam doa lingkungan, yang penting sifatnya untuk membangun dan difokuskan kepada masyarakat luas. Demikianlah presentasi kami kali ini tentang tugas-tugas gereja. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.